Pernah kepikiran nggak, apa hubungannya panggung stand-up komedi yang penuh tawa sama ruang meditasi yang super hening? Kelihatannya beda banget kan? Ternyata ada benang merah yang kuat di antara keduanya. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana obrolan unik antara seorang komedian papan atas dan seorang ahli mindfulness bisa nggak sih kita kunci buat pikiran yang lebih tenang. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita bakal kenalan sama duet yang gak biasa ini. Terus kita selami kenapa sih pikiran kita sering banget gelisah. Lanjut kita akan belajar teknik buat memisahkan diri dari pikiran kita, bongkar permainan si ego, dan yang terakhir gimana caranya benar-benar merasakan ketenangan, bukan cuma ngomongin dong. Mari kita mulai dari awal. Coba bayangin, dua dunia yang kelihatannya bertolak belakang. Dunia mindfulness yang tenang dan dunia komedi yang riuh. Apa sih yang bisa mereka pelajari dari satu sama lain? Ternyata banyak banget. Nah, ini dia. Aji Santoso Putro, seorang praktisi mindfulness, nunjukin satu masalah. Sains itu punya kedalaman, isinya daging semua, tapi seringkali bahasanya berat dan kaku. Di sisi lain, komedi itu jangkauannya luas banget, bisa nyampe ke siapa aja. Kuncinya? Ya digabungin. Biar ide-ide penting soal kehidupan bisa kita terima dengan cara yang lebih asyik dan gampang dicerna. Makanya Aji sendiri sampai belajar komedi loh. Dia sadar banget kalau ide-ide mendalam disampaikan dengan cara yang terlalu serius, orang malah jadi malas dengerinnya. Ini pelajaran penting nih buat kita semua yang pengen pesannya didengerin orang lain. Tapi lucunya, di sisi lain, Raditya Dika sebagai komedian justru bilang kalau komedi itu seringnya lahir dari kegelisahan. Banyak komedian itu aslinya orang yang super serius yang ngelihat keanehan dunia ini dengan dalam. Jadi humor mereka itu justru hasil dari keresahan. Ternyata, kegelisahan dan komedi itu emang kayak dua sisi mata uang yang sama ya. Nah, kegelisahan yang jadi bahan bakar komedi ini sebenarnya cerminan dari apa yang kita semua rasain. Pikiran yang kayaknya nggak pernah bisa istirahat, yang selalu on terus, bahkan pas kita lagi pengen santai. Kita tuh hidup di zaman hustle culture, di mana kita diajarin buat percaya kalau kita nggak produktif, berarti kita nggak berharga. Pernah nggak sih lagi liburan, lagi nyantai, malah ngerasa bersalah? Nah, itu tandanya pikiran kita udah terprogram buat lari terus tanpa henti. Menurut Aji, ada dua biang keladi utama dari kegelisahan ini. Yang pertama, kita udah diprogram dari kecil kalau harga diri kita itu sama dengan pencapaian kita. Yang kedua, kita selalu cemas soal masa depan. Ngerasa apa yang kita lakuin sekarang tuh belum cukup. Dua hal ini yang bikin kita susah banget buat bener-bener berhenti dan napas sejenak. Terus gimana dong cara lepas dari lingkaran setan ini? Jawabannya ada di satu perubahan cara pandang yang fundamental, yaitu mengubah cara kita melihat diri kita sendiri dan pikiran kita. Kuncinya adalah kita perlu mengakses diri yang mengamati atau the observing self. Coba deh bayangin, ada satu bagian dalam diri kamu yang bisa mundur sedikit dan cuma nontonin pikiran sama emosi yang seliweran, tanpa ikutan ke bawah arus. Biar gampang, kita pakai analogi yang keren banget nih. Bayangin aja, diri kamu yang sejati, itu adalah langit. Luas, jernih, dan selalu ada di sana. Nah, semua pikiran dan emosi kamu, mau itu marah, takut, benci, seneng, sedih, cemas, semua itu cuma kayak awan yang lewat di langit. Mereka datang, numpang lewat sebentar, terus ya pergi lagi. Dan disinilah intinya, kamu itu bukan awannya, kamu itu langitnya. Kamu adalah langit yang menyaksikan awan kemarahan itu lewat. Kamu bisa mengamati rasa marah tanpa harus menjadi amarah itu sendiri. Saat sadar ini, rasanya bebas banget. Jadi, coba deh tanya ke diri sendiri sekarang. Saat ini, kamu lagi jadi awan yang gelap, atau kamu adalah langit yang luas yang sedang menyaksikan awan itu? Menjawab pertanyaan ini, itu langkah pertama menuju ketenangan batin. Oke, kita udah tahu soal langit dan awan. Sekarang, kita bahas penghalang utama yang sering bikin kita lupa kalau kita ini langit. Siapa lagi? Kalau bukan sang ego. Pernah nggak sih kamu lagi diskusi, terus ada yang nggak setuju sama pendapat kamu? Kamu malah ngerasa diserang secara personal. Baper gitu. Kalau pernah, selamat. Kamu baru aja kenalan sama cara kerja ego kamu. Aji punya analogi kacamata yang pas banget buat ngejelasin ini. Gini, argumen atau pendapat kita itu ibarat kacamata yang kita pakai. Nah, si ego ini bikin kita percaya, aku adalah kacamata ini. Jadi pas ada orang yang bilang, kacamata kamu jelek, kita langsung ngerasa yang diserang itu diri kita, bukan kacamatanya. Kesadaran sejati itu muncul pas kita sadar, oh tunggu dulu, aku bukan kacamata ini, aku ini yang memakai kacamata. Begitu kita sadar, kita bisa lepas kacamata itu, ganti yang lain, atau bahkan nggak pakai sama sekali, dan kita tetap jadi diri kita. Identitas kita aman, nggak terancam.
Oke, ini bagian terakhir tapi mungkin yang paling krusial. Gimana caranya biar semua konsep keren ini nggak cuma jadi teori di kepala, tapi benar-benar jadi pengalaman nyata di hidup kita. Aji pakai analogi yang nusuk banget, terutama buat kita orang Indonesia. Kamu bisa baca 1000 buku tentang durian, nonton reviewnya, dengerin orang cerita soal rasanya, tapi semua itu nggak ada artinya sampai kamu bener-bener nyobain durian itu sendiri. Nah, ini persis banget kayak konsep memaafkan. Kita bisa aja bilang ke semua orang, oh aku udah maafin dia kok, berulang kali. Tapi kalau di dalam hati masih ada rasa sakit, berarti kita baru sebatas baca deskripsi durian, belum pernah merasakan rasanya. Parahnya lagi, ego kita itu bisa nempel sama rasa sakit kita. Dia malah bikin identitas baru. Aku adalah orang yang tersakiti. Anehnya, ego bisa jadi nyaman di situ. Jadi, pas kita mau move on dan sembuh, ego malah ngerasa terancam. Seolah-olah kalau lukanya hilang, identitas aku juga ikut hilang. Jadi, sebagai penutup, coba kita renungkan pertanyaan ini. Kacamata apa yang lagi kamu pakai buat melihat dunia hari ini? Keyakinan apa, argumen apa, atau mungkin luka masa lalu apa yang tanpa sadar udah kamu anggap sebagai bagian dari diri kamu? Mungkin ini saatnya buat mencoba melepas kacamata itu dan melihat dunia dan dirimu sendiri dengan lebih jernih untuk pertama kalinya.